Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Ketemu lagi dengan Wijaya Trading. Pagi ini kita akan mengulas potensi dan probabilitas satu hari ke depan di pasangan XAU-USD. Kemarin kita tidak sempat untuk memetakan pergerakan satu hari, namun demikian saya lihat sudah banyak yang profit teman-teman, khususnya Wijaya Trading. Mudah-mudahan bisa konsisten sampai tidak ada batas waktunya. Baik, pada pagi hari ini kita akan melihat dulu bagaimana perkembangan harga sampai saat ini. Hari ini hari Selasa 5 Oktober 2021. Baik, langsung masuk di time frame yang lebih besar dulu untuk memetakan, untuk melihat bagaimana potensi yang ada dari sana, apa yang bisa kita dapatkan informasinya. Kalau kita lihat dari struktur candle yang terbentuk sebelumnya mengarah ke atas, sehingga buyer tentu akan lebih dominan, termasuk yang kemarin ya sudah ada candle warna hijau, dikonfirmasi hijau, kemudian ternyata juga betul-betul hijau masih dominan. Hari ini kalau melihat dari struktur yang ada masih akan lanjut naik. Ya, tentunya karena ada tekanan seller sampai di 1747 kemarin, maka setidaknya akan menekan kembali sellernya. Nah, kita akan masuk di posisi buy ketika nanti merahnya sudah lemah, merahnya sudah habis, jadi kita tinggal menunggu trigger yang ada setelah seller dihabisi oleh buyer nantinya. Baik, untuk selanjutnya di peluang yang ada, trigger yang bisa kita temukan, nanti kita masuk di time frame yang lebih kecil, kita masuk di time frame H1. Ya, kalau kita lihat di time frame H1, strukturnya juga mengarah ke atas. Buyer mulai muncul lagi di sana dari awalnya seller, kemudian buyer mulai muncul stabil di area level psikologi 1770,02. Jadi ini kita bisa tandai sebagai area level psikologinya paling tinggi di 1770 ya. Ini kita bisa ambil sebagai level psikologi yang terdekat ya, level psikologi yang terdekat di atas, atau kita bisa jadikan sebagai resisten yang terdekatnya di 1770,33 ya. Silakan nanti menyesuaikan, silakan nanti masing-masing di adjust sesuai dengan broker yang ada. Perhatikan di candle bukaan hari ini dibuka dengan dominasi warna merah, artinya buyer pasti akan menekan jauh lebih kuat kembali sesuai dengan struktur yang terbentuk sebelumnya. Perhatikan nanti ketika di jam 7 seller masih belum habis atau masih didominasi oleh warna merah, maka langsung fokus kita ke sell dulu. Fokus kita ke sell, kita bisa ambil posisi sell setelah level terendahnya itu ya. Saya tandai dengan warna hijau di sana untuk posisi, untuk entry-nya di sana ya. Kita bisa entry di sell 1767,21. Ini adalah pertama untuk yang terdekat. Setelah nanti dia turun kuat, maka harus dilihat di sebelah kirinya ada level psikologi di sini. Ada level psikologi yang jaraknya tidak terlalu jauh dari. Nah, ini masih cukup untuk kita ambil kehati-hatian di situ di level psikologinya. Saya akan tandai dulu sebagai level psikologi ini untuk nanti menguji apakah seller kuat atau tidak. Kemudian titik entry kita di mana ketika dia turun? Tentu setelah melewati level psikologi yang terdekat itu. Artinya yang level berikutnya. Kemudian kita bisa ambil posisi sell di sini ya, di bawahnya. Kita lihat jaraknya harus betul-betul breakout dulu ya. Katakanlah breakoutnya di bawahnya mendekati level ini, walaupun kecil tapi
kita bisa ambil posisi sell kembali setelah breakout ya. Setelah breakout nanti boleh kita ambil sell kembali di level 1762,59. Ini yang pertama. Kemudian setelah dia kuat turun nanti kita akan uji dulu di area retracement-nya apakah nanti kuat atau tidak. Kita akan uji di sini. Saya tandai dengan warna kuning sebagai area kehati-hatian kita untuk menguji apakah seller mampu untuk menembus atau tidak. Nah, kita nanti ambil posisi setelah breakout di sana. Kita bisa mengambil posisi sell di sini di 1757,57. Diingat semuanya harus mengikuti money management dan risk management yang sehat. Perhatikan selalu arah pergerakan, perhatikan selalu perkembangan candle terbarunya, karena disitulah yang menjadi informasi kita untuk mengambil keputusan dengan cepat untuk melindungi modal besar kita yang dinamakan dengan manajemen risiko. Arah utama adalah buyer. Ketika buyer sudah mulai muncul dan breakout di sana, sudah melewati level breakoutnya, maka fokus ke buy di sana ya. Buy-nya di 1771, sekian. Kita hanya akan ambil buy ketika merahnya sudah dihabisi 1,68 ya. Namun demikian dilihat perkembangan selanjutnya. Ketika nanti seller masih kuat menembus ke bawah, maka bukan berarti harus buy nunggu di sana. Nah, di sini nanti ada namanya level psikologi, ada namanya retrace, area retrace. Kita bisa ambil buy ketika retrace-nya tidak di breakout atau memantul mulai muncul buyernya, atau ketika di level psikologi yang terendah ini memantul kembali ya. Misalkan ini memantul kemudian sudah mulai muncul warna hijau ya, tentu muncul warna hijau ini betul-betul sudah terkonfirmasi, apalagi sudah melewati level psikologinya di 1770. Kemudian kita ambil posisi buy setelah breakout di sana. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Silakan nanti dikombinasikan dengan trigger yang menjadi bagian sistem trading kita. Silakan nanti dilihat bagaimana struktur terakhirnya, bagaimana satu candle terakhir. Jadikan itu sebagai informasi yang penting yang bisa nanti merubah kondisi sebelumnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga pagi ini kita bisa mendapatkan peluang dan bisa profit dalam satu hari ke depan. Selamat pagi dan salam profit dua arah.